Welcome to our channel. Selamat pagi para pemirsa Riak Sabda. Semoga Anda selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini, hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, Pesta Santo Petrus dan Paulus. Injil bercerita soal Yesus bertanya kepada Petrus, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Yesus bertanya tentang siapa dia. Nah, Petrus di situ menjawab, ada yang menjawab Elia, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Nah, Yesus berbalik bertanya kepada Petrus, "Menurutmu siapakah aku?" Nah, Petrus menjawab bahwa engkau adalah yang datang daripada Allah. Nah, di sini kita setiap hari juga ditanyai oleh Allah pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan kepada Petrus, yaitu siapakah aku menurutmu? Nah, menurut kita siapakah Yesus itu? Menurut Anda siapakah Yesus? Apakah benar kita mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Yesus adalah Allah? Ya, Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Dari Dialah kita mengenal sosok Allah yang begitu murah hati. Dari Dialah kita mengenal sosok Allah yang dekat dengan umatnya. Karena kalau dari cerita perjanjian lama, bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, susah melihat. Jadi pada zaman para nabi, siapa yang melihat Allah itu adalah pasti dia sudah meninggal. Nah, tetapi para murid dan kita sampai hari ini, kita melihat dan kita menerima Yesus. Komuni kudus yang kita terima adalah Yesus yang kita terima setiap hari, setiap minggu. Dialah Yesus, Dialah Allah kita yang dekat dengan kita, yang memberi diri sepenuhnya kepada kita. Itulah Tuhan. Nah, hari ini itu giliran Dia yang bertanya sama kita, "Menurut kalian siapakah aku?" Ya, banyak orang yang berkata bahwa ya Yesus Tuhan, ya Yesus penyelamat, ya Yesus penolong, Yesus pembuat sulap, Yesus itu penuh kerahiman, penuh belas kasih. Yes. Tapi apakah benar-benar itu tulus dari dalam hati kita? Apakah itu muncul dari perbuatan-perbuatan kita atau hanya di mulut saja? Nah, hari ini adalah dua contoh orang besar dalam gereja Katolik, yaitu Petrus dan Paulus. Mereka mengakui Yesus bukan hanya dengan mulut mereka, tetapi dengan perbuatan-perbuatan mereka. Kedua orang ini mati dan menjadi martir di kota Roma. Mereka sepanjang hidup mereka mewartakan kerajaan Allah sampai mati menjadi martir di Roma. Petrus disalibkan terbalik. Paulus juga mati dihukum mati. Tetapi mereka mati dengan senyuman. Karena apa? Mereka sudah mengakui Allah dan melakukan semua kehendak Allah, sehingga mereka bisa mati dengan tenang walaupun menjadi martir. Apakah kita sudah siap mati dengan tenang? Apakah kita bisa mati dengan tersenyum? Ataukah kita susah mati? Ataukah kita khawatir dengan kematian? Atau kita masih, jangankan kematian, hidup saja masih khawatir? Nah, Petrus dan Paulus menyerahkan seluruh hidupnya karena mereka menjawab pertanyaan Yesus, yaitu dengan mengatakan bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah.
dengan kita mengakui Yesus sebagai yang kudus dari Allah, kita menyerahkan sepenuh hidup kita untuk kerajaan Allah. Bagi yang mau, silahkan ikut mengikuti jalan biara atau menjadi imam atau menjadi suster atau bruder. Bagi yang awam, mempunyai istri atau suami, uruslah rumah tanggamu dengan sepenuh hati, dengan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kasih kita. Karena itulah tanda jawaban kita akan bahwa Tuhan itu adalah Maha Pengasih. Tidak seperti Petrus dan Paulus menjadi martir, tidak perlu. Lakukanlah tugas kita dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa kita, tetapi dengan tanda bahwa kita cinta kepada Tuhan, yaitu dengan tidak berlaku curang. Jadi pejabat, lakukanlah pejabat. Perintahlah dengan baik. Jadi pegawai, berlakulah menjadi pegawai yang baik. Semuanya kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yaitu dengan tidak curang. Sepenuhnya kita lakukan untuk kerajaan Allah. Karena apa? Kalau sepenuhnya untuk kerajaan Allah, kita bisa mati dengan tersenyum walaupun penuh dengan penderitaan. Apa gunanya hidup penuh dengan kemewahan tetapi tidak bisa tersenyum? Lebih baik kita mempunyai hal sedikit tetapi kita bisa menikmatinya dengan tersenyum. Kita berdoa kepada Tuhan, semoga kita bisa menikmati apa yang kita punya. Kita bisa melakukan semua kehendak Bapa dari tugas kita masing-masing sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.